Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Minggu ini Manga One Piece kembali hadir untuk kita semua, yang mana untuk bocoran chapter 1082 sudah resmi rilis di hari ini. Nah, kali ini Abang Kapten sudah mendapatkan ringkasan lengkapnya, yang mana akan segera dibagikan untuk nakama Kapten semua. Di chapter sebelumnya, Kuzan atau Aokiji yang merupakan kapten ke-10 bajak laut Blackbeard secara tiba-tiba muncul di hadapan Garp. Dan dengan sangat barbar, Garp pun langsung menggeprek Kuzan sampai tertimbun ke dalam tanah. Lalu di akhir halamannya diperlihatkan Lau dan seluruh krunya yang telah dikalahkan oleh sang Yonko Blackbeard. Kemudian ketika Teach hendak akan mencuri buah iblis milik Lau, secara mengejutkan Beppo berubah ke mode sulong dan membawa Lau pergi ke dasar laut. Jadi kira-kira kejutan apa lagi kah yang sudah menunggu kita di chapter kali ini? Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi bocorannya. Chapter 1082 kita kali ini akan mendapatkan judul Let's Go Take It. Chapter ini juga mendapatkan sebuah cover dengan memperlihatkan Chopper yang salah mengira Zeus adalah permen kapas dan mencoba untuk memakannya. Halaman pertama chapter dimulai dengan berita utama di surat kabar yang mengumumkan kematian dari T-Bone. Dia dibunuh oleh seseorang warga yang menginginkan hadiah bounty T-Bone dari organisasi Crossguel. Di sebuah kafetaria di markas Angkatan Laut, Sengoku dan Tsuru mendiskusikan berita itu dan tentang ancaman yang meningkat dari Crossguel. Hina pun datang dan berbicara dengan mereka. Sengoku bertanya, "Hina, di mana Garp? Aku ingin dia mencoba rasa Okaki baru ini." Hina menjawab, "Garp pergi beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan akan pergi menyelamatkan Koby. Sepertinya Sword dan Kujaku juga ikut bersamanya." Tiba-tiba Sengoku dan Tsuru pun kaget mendengarnya. Cerita lalu berpindah ke markas Crossguel di Pulau Karaibari. Kita bisa melihat Buggy memberikan uang kepada orang yang telah membunuh T-Bone. Orang itu berniat bergabung dengan Crossguel dan Buggy akan melindunginya dari para angkatan laut. Di sini kita juga bisa melihat kapal Crossguel yang sedang dibuat. Kapalnya memiliki kepala dari Buggy dan bertemakan badut. Kapal tersebut juga belum memiliki nama. Crocodile dan Mihawk melihatnya dan langsung menghajar Buggy lagi. Crocodile ingin membuat Crossguel untuk merealisasikan kembali rencana negara Utopia. Dia berencana untuk membangun Utopia sebagai negara militer yang sangat kuat. Mihawk memberikan Crocodile beberapa saran. Salah satunya, mereka masih perlu mengumpulkan lebih banyak lagi kekuatan. Buggy menentang rencana dari Crocodile dan mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang dilakukan oleh bajak laut sungguhan. Ada sebuah flashback tentang Buggy dan Shanks di sini. Itu terjadi sekitar 24 tahun yang lalu di Lockton, tepatnya pada hari di mana Goldie Roger dieksekusi. Buggy bertanya kepada Shanks apakah mereka akan pergi untuk mencari One Piece. Meskipun Shanks ingin pergi, namun saat itu dia berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak pergi ke Locktail. Buggy menjadi marah karena dia diam-diam berharap Shanks akan mengikuti jejak Roger dan menjadi raja bajak laut berikutnya. Dan sejak saat itulah Buggy pun sudah meninggalkan ambisinya itu karena dia tahu bahwa dia bukanlah tandingan dari seorang Shanks. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Buggy berbicara dengan Crocodile dan Mihawk, bertanya apakah mereka belum pernah mendengar bahwa Shanks sudah bergerak sekarang. Buggy pun menjadi marah karena Shanks memulai pergerakannya sekarang dan itu membuat Buggy menjadi bersemangat. Buggy pun berteriak, "Mungkin ini karena keberuntungan dan insiden, tapi sekarang aku menyandang gelar yang sama dengannya. Kalau begitu, aku ingin menjadi raja bajak laut juga."
terjadi perdebatan antara mereka bertiga di sini. Krokodil berkata, "Kau itu berhayal, kau tidak punya rencana ataupun persiapan. Bajak laut itu adalah bisnis." Mihawk berkata, "Akagami, Blackbeard, dan Topi Jerami, kau mengharapkan kami untuk melawan mereka semua atas perintahmu?" Dan bagi menjawab, "Kita tidak perlu mengalahkan mereka semua. Ini adalah pertarungan harta karun. Kita hanya perlu mengambil harta karun itu dulu." Kemudian bagi mengambil mikrofon sebelum krokodil dapat menghentikannya dan berbicara kepada semua anggota Cross Guild yang ada di sana. "Apakah kalian puas dengan kehidupan saat ini? Ingatkah alasan kalian pergi menuju ke laut? Hari ini telah tiba. Ayo kita ambil One Piece." Semua anggota Cross Guild pun meneriaki nama Bagi, sementara krokodil dan Mihawk terkejut dan menjadi sangat marah. Cerita lalu berpindah ke kerajaan Kamabaka. Di sana kita bisa melihat 4 komandan dari tentara revolusi menjadi heboh karena ada seseorang yang datang. Sabo pun muncul. Dia telah kembali dengan selamat. Di sini terungkap bahwa Sabo sebenarnya tidak sedang berada di kerajaan Lulusia saat Im Sama menghancurkan pulau itu. Sabo berada di kapal membawa beberapa warga Lulusia yang ingin bergabung dengan tentara revolusi. Sabo lalu masuk ke ruang pertemuan bersama dengan Dragon dan Ivankov. Sabo berkata, "Aku akan memberitahu kalian seluruh kebenaran tentang apa yang telah terjadi di Marigorose." Nah, kemunculan yang sangat mengejutkan dari Sabo tadi menjadi penutup untuk chapter 1082 kita kali ini. Dan berita baiknya adalah tidak ada libur untuk minggu depan. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.